Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai tutorial SPPS. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami dari kelompok 2 yaitu saya, Raihan Kamilun Amin dengan NIM 17106230015 dengan rekan saya. Saya Dia Ratu Diapsari dengan NIM 17106230017. Dan saya Risha Maira dengan NIM 17106230051. Dan dengan saya Zaran Anas Andre dengan NIM 17106230071. Untuk langkah pertama, kalian boleh langsung download tutorial SPPS yang akan kami berikan link di bawah ini. Halo semua, perkenalkan saya Zaran. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengimport data ke SPSS dari Excel. Nah, di sini saya bakal share screen ya. Nah, di sini kita sudah memiliki data Excel-nya, yaitu ada motor, kecepatan, jarak, dan bensin. Nah, untuk cara yang pertama, itu kita buka dulu aplikasi IBM SPSS-nya. Nanti akan loading seperti ini ya. Muncul seperti ini. Nah, di sini bakal muncul halaman, yaitu di sebelah sini ada new dataset dan new database query. Nah, untuk yang pertama itu kita milihnya new dataset karena kita ini ingin mengolah data yang baru. Nah, kalau untuk new database ini untuk melanjutkan yang sebelumnya setelah kita kerjakan. Nah, karena kita baru kerjain, nah, makanya kita mengklik new dataset. Kita klik saja. Nah, setelah itu bakal muncul halaman seperti ini. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita bisa mengcopy dari Excel-nya. Nah, halaman ini di copy semuanya tuh. Copy. Lalu kita bisa buka SPSS-nya lagi. Lalu kita bisa paste. Nah, ini untuk langkah pertama yaitu kita bisa mengcopy lalu paste. Nah, untuk langkah kedua kita bisa mengimport data. Nah, setelah pertama yaitu kita klik yang namanya file di sini ya, di sebelah kiri atas. File, lalu ada import data, kita klik. Nah, lalu kita ke yang Excel. Nah, kita klik. Nah, nanti setelah itu bakal muncul halaman seperti ini. Nah, setelah itu kita cari, kita naruhnya di mana, misalkan di dokumen atau di data ataupun di tempatnya pas itu naruh di mana. Nah, kalau berhubung saya naruhnya di download, maka saya carinya di download. Nah, setelah itu kita buka filenya, kita open. Nah, lalu akan muncul halaman seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu bakal muncul halaman seperti ini. Itu untuk cara yang kedua. Nah, ada lagi untuk cara yang ketiga, bila kalian terkendala, misalkan untuk datanya nggak muncul. Biasanya untuk beberapa di laptop teman-teman biasanya bakal terkendala. Nah, untuk caranya itu sebetulnya kita buka filenya di library kita. Nah, lalu ini kita bisa drag aja. Ini kita tarik, lalu kita masukkan ke si SPSS-nya. Nah, lalu muncul halaman seperti ini lagi. Lalu kita langsung klik OK. Nah, datanya sudah keolah. Nah, ada motor, kecepatan X, jarak, lalu ada bensin Y. Nah, setelah itu kita di sini bakal membuat kita bakal ngerapihin dulu nih. Kita di bawah ini kan kita
di bagian data view. Nah, kita pindah ke variable view. Nah, untuk bagian motor ini kan bukan data yang bakal kita olah. Ini kan hanya angka-angka saja untuk pelengkap. Nah, ini kita bisa ubah, klik titik 3 di sini, lalu ubah menjadi string. Klik OK. Nah, sudah. Setelah itu, kita bisa ubah labelnya. Nah, ini kan labelnya kan masih kecepatan F1 dan lain-lain. Nah, ini kita tulisnya kecepatan saja. Lalu di sini baru kita ubah menjadi X1. Nah, lalu ini ada jarak, yaitu jarak kan X2. Nah, kita ubah menjadi jarak saja. Lalu di sini baru X2. Lalu di sini bensin kita, Y-nya kita hapus saja. Jadi bensin saja. Lalu di sini baru Y-nya. Nah, karena ini data yang akan kita olah, itu ada kecepatan, jarak dan bensin. Ini juga kita klik motor. Nah, data yang kita bakal olah itu adalah kecepatan, jarak, dan bensin. Nah, pastikan di measure ini kita scale bentuknya. Lalu untuk yang kita tidak olah itu nominal. Nah, pada bagian sini kita hanya perhatikan bagian name, type, lalu desimalnya, lalu label, measure. Nah, untuk bagian desimalnya kita bisa ubah menjadi 1 saja ya. Karena kita komanya cuma 1 tadi. Nah, untuk sisanya seperti white, values, missing, column, align, roll itu kita hiraukan saja karena kita tidak fokus di situ ya. Selanjutnya kita bakal bikin statistik deskriptif. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita klik di bagian atas ini ada analyze. Nah, kita klik saja analyze. Kita klik analyze, lalu ada deskriptif statistik. Nah, lalu klik yang bagian deskriptif. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita pindahkan, kita klik, lalu pencet yang bagian biru ini, panah biru ini. Kita klik, semuanya juga kita pindahkan. Ini juga kita pindahkan. Nah, lalu kita klik option. Nah, karena di sini kita akan bakal merangkap, maka kita klik juga yang bagian, pastikan bagian main, terus sum juga diklik, terus standar deviasi diklik, minimum juga diklik, lalu bagian variansi juga diklik, range juga diklik, SMI-nya juga kita klik. Nah, terus untuk display ordernya kita klik yang variable list, untuk sisanya kita hiraukan saja. Kita klik, lalu oke. Nah, datanya sudah keluar guys. Nah, ini untuk cara untuk mendapatkan statistik deskriptif. Nah, setelah itu kita pindahkan ke Excel ya. Excel. Nah, cara memindahkannya itu cukup dengan di copy saja. Copy, lalu kita klik di bagian Excel sini, kita paste. Nah, hasilnya bakal muncul seperti ini. Ini tinggal kita rapikan saja. Nah, hasilnya sudah rapi. Nah, sebetulnya apa sih statistika deskriptif ini? Nah, statistika deskriptif ini merupakan cabang statistika yang bertujuan untuk merangkum dan menggambarkan secara rinci
sehingga data dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik atau pola yang ada dalam data. Nah, menurut Profesor Konrad Weiser, statistika deskriptif adalah satu metode yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data secara singkat sehingga mudah dipahami. Seperti ini, jadi lebih singkat lah. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, statistika deskriptif adalah metode yang digunakan untuk merangkum, mengatur, serta menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Nah, statistika deskriptif ini terdiri dari mean, nilai tengah, modus, standar deviasi, variansi, kuartil, desil, persentil. Nah, cara yang paling mudah itu kita bisa menggunakan aplikasi tadi, yaitu SPSS. Nah, ini kita bisa melihat nih, range-nya berapa, nilai maksimum minimumnya berapa, terus habis itu variabel angka yang kita hitung tuh ada berapa, totalnya ada 40. Lalu ada sum-nya berapa, terus mean-nya berapa, standar deviasinya berapa, lalu variansinya ada berapa. Nah, sekian untuk penjelasan tentang statistika deskriptif dan bagaimana cara import data dari Excel. Untuk selanjutnya yaitu ada uji normalitas, yaitu uji asumsi klasik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, karena kalian tadi habis menyaksikan caranya statistik deskriptif, kalian kita lanjut nih ke uji asumsi klasik. Tapi apa sih uji asumsi klasik itu? Nah, itu merupakan langkah yang sangat penting nih guys, dalam analisis regresi untuk memastikan validatif dan reliabilitas model yang digunakan. Yang pertama, kita akan melaksanakan uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas itu? Itu adalah teknik statistik nih yang digunakan untuk menilai seberapa baik data mengikuti pola distribusi normal. Nah, ini nanti data kita akan diketahui nih apakah pola data kita itu berdistribusi normal. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju ke tutorialnya. Nah, kalian boleh buka SPPS. Bentar, aku juga buka SPPS-nya. Oke, apakah kalian sudah terlihat? Oke, sudah terlihat sepertinya. Kita langsung aja mulai eksekusinya. Kalian boleh buka Analyze, lalu kalian pencet Regression dan Linear. Saya ulang, Analyze, Regression, dan Linear. Kalian pencet nih Linear. Klik. Oke, sudah ada nih bensin, kecepatan jarak, dan motor. Nah, motor kalian nggak usah pindahin kemana-mana karena motor itu sebagai acuan. Nah, untuk bensin sebagai Y, kalian pindahkan ke dependen yang paling pertama. Sedangkan untuk X, yaitu ada kecepatan, jarak kalian pindahin ke block 1 of 1. Oke, sudah dipindahkan teman-teman semua. Pindahkannya gampang kok, tinggal begini, kalian begini. Kalian pencet nih, klik. Wah, udah gitu aja. Oke, kita langsung ke statistik. Oke, aku pindahin dulu. Nah, statistik ini kalian pencet model fit, R-squared change, collinearity diagnostic, estimate, dan Durbin-Watson. Apakah sudah dipencet, teman-teman? Saya ulangi, model fit, R-squared change, terus collinearity diagnostic, dan estimate, dan Durbin-Watson. Kalau sudah, kalian pencet continue. Nah, selanjutnya kita ada plot. Kita pencet plotnya. Pencet. Seperti ada gabung. Oke, sudah ada nih. Nah, ini aku ulangi. Nah, ini udah ada kata-katanya nih. Nah, yang langkah pertama, kalian boleh pencet nih bagian SRESID. Kalian pencet dan kalian pindahkan ke Y. Lalu bagaimana dengan X? Kalau X, kalian pencet ZPRED. Yang ini nih, ZPRED. Kalian pencet, lalu pindahkan ke sumbu X. Dah, kalian pindahkan SRESID, pindahkan ke Y, pindahkan ZPRED, pindahkan ke X. Kalau sudah, pencet continue. Oh ya, jangan lupa untuk pencet histogram dan normal probability plot agar di outlet-nya itu keluar histogram dan juga p-plot. Continue. Lanjut ke save. Nah, save ini kalian cuma perlu pencet unstandardized. Itu biar munculkan angka regresinya. Oke, kalau sudah, pencet continue. Nah, kalau kalian sudah selesai statistik, plot, and save, kalian tinggal pencet oke nih. Oke. Voila. Sudah terlihat, teman-teman?
Nah, ini udah ada nih regressionnya. Bentar. Sudah ada nih regressionnya. Nah, yang kita butuhin itu histogram sama pivotnya. Nah, bagian histogram nih, bagian ini, dan ini. Kalian salin. Kalian copy. Pencet ini. Copy. Pencet copy. Copy ini. Copy. Oke. Kalau sudah kalian pindah ke Word. Oke, aku stop share dulu. Stop share. Kalian pindahkan ke Word kalian. Aku langsung munculin ke Word yang sudah jadi aja ya, teman-teman. Biar memudahkan kalian. Oke, sudah muncul nih. Kalian tinggal begini, terus tinggal pas, udah itu gitu aja. Itu bakal muncul gambar kalian. Lalu kita cari nih, apakah data kita itu berdistribusi normal. Kita lihat syaratnya untuk histogram. Apabila kurvanya itu menggunung, hal itu menunjukkan bahwa data yang dimiliki distribusi itu bersifat normal. Kita lihat, data kita tuh menggunung kan ya? Ini kita lihat dari bawah terus ke atas, lalu turun ke bawah. Itu artinya bergunung tuh guys. Nah, kalau gitu hasil yang kita dapatkan itu histogram telah mendapatkan data yang sudah dipastikan itu adalah distribusi normal gitu guys. Lalu kita lihat bagian pivotnya nih. Pivotnya kalian seperti yang tadi bagian bawah. Aku stop share dulu. Kita lihat pivotnya nih. Oke, pivotnya. Bentar. Nah, ini pivotnya nih. Seperti biasa, pivotnya kalian copy. Sudah di copy, lalu kalian pindahkan di Word lagi. Soft clear, soft screen-nya, lalu aku pindah ke Word lagi. Nah, pivotnya kalian kayak gini, kalian tinggal paste itu udah aja. Lalu kita lihat nih, syarat pivotnya. Pivot, syaratnya. Jika garis membentuk diagonal, hal tersebut mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Kita lihat ya, apakah diagonal. Diagonal itu kayak miring ke atas, jadi kayak 90 derajat. Kita lihat nih, diagonal. Garisnya diagonal nggak? Dari ujung ke atas menjadi diagonal garis miring, itu udah pasti diagonal. Nah, maka dari itu garis pivot kita berdistribusi normal. Itu guys, dalam menentukan uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas Kolmogorov Smirnov. Nah, apa sih itu? Nah, ini merupakan alat statistik yang digunakan untuk mencantumkan nih apakah dua sampel itu berasal dari distribusi yang sama atau enggak. Nah, nama tes ini tuh diambil dari dua ahli statistik nih guys, yaitu dari Andrei Kolmogorov dan Nikolai Smirnov. Nah, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Seperti biasa, kalian boleh langsung buka SPPS-nya ini. Oh, kalian buka. Nah, kan tadi kita habis melaksanakan itu uji normalitasnya. Nah, uji normalitas tadi itu menghasilkan residu 1 nih. Dan seperti yang kalian lihat nih, kita udah dapat angkanya. Seperti biasa, kita buka lagi analyze. Lalu kalian pencet non-parametric test. Lihat, non-parametric test. Analyze non-parametric test. Lalu kalian pencet nih, legalisi dialog. Oke, kalau aku ulangin lagi. Analyze non-parametric test, dan legalisi dialog. Lanjutnya apa nih dia? Lalu kalian pencet one sample KS. One sample KS karena kita mau nyari test variable listnya. Oke, kalian pencet. Nah, udah ada nih. Nah, untuk itu kita hanya perlu memasukkan standarnya. Nah, karena kita kan tadi udah mendapatkan residu satunya, kita pindahkan aja langsung. Seperti ini. Lalu kalian tinggal pencet OK. Kita lihat, udah ada nih outputnya. Output yang ini, nih, kita langsung salin aja. Salin, copy, paste. Lalu kalian pindahkan di Word kalian. Aku stop share screen-nya.
Kita langsung pindah ke hasilnya. Boom, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Udah? Oke, kita lanjut aja ke syarat dan hasilnya. Oke, kita lihat nih syaratnya. Apabila nilai asimpi signifikan lebih besar daripada 0,5. Nah, asimpi signifikannya itu yang ini. Ku arahin yang bagian notile. Nah, notile itu nggak boleh lebih besar nih daripada 0,05. Jika lebih besar, maka disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Kita lihat, asimpi signifikan itu 0,168. Nah, kalau gitu lebih besar atau lebih kecil? Pastinya lebih besar dong, karena 0,168 lebih besar dari 0,05. Berarti sudah disimpulkan data yang berdistribusi itu normal. Normal guys, maaf. Berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan membahas uji multikolinearitas. Apa sih itu? Nah, itu merupakan suatu jenis analisis statistik di mana tingkat korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi dinilai. Nah, ini tuh untuk mengetahui nih seberapa besar korelasi antara variabel independen dalam model regresi dapat mempengaruhi estimasi parameter dan interpretasi hasil. Nah, kalau kalian lihat nih, di sini ada bagian dia ngomong regresi. Kalau regresi berarti menunjuk mana? Benar, regression. Tadi yang sudah kita bahas, kita sudah menentukan regresinya itu apa. Kita langsung lihat aja regresinya itu apa. Stop share screen, lalu aku share screen bagian output. Jadi kalian nggak perlu bikin apa-apa lagi, kalian tinggal langsung ke outputnya. Kita lihat nih, regression, kalian langsung buka koefisien dan collinearity diagnostic. Oke, udah tinggal salin copy ini, lalu copy ini, gampang itu. Lalu udah kita lihat nih syaratnya itu apa dari yang sudah ditentukan nih guys. Oke. Oke, kita lihat nih syaratnya. Nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, yang kedua itu berarti ada dua syarat nih guys. Yang pertama tadi yang sudah aku sebutkan, yang kedua nilai F lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat hasilnya. Nah, hasil yang pertama itu nilai toleransinya itu 0,968. Nah, kita lihat nih 0,968 yang mana nih? Aku itu dulu. Nah, 0,9. Oh, maaf. Nah, ini nih. Toleransinya, collinearity tolerance. 0,968. Tapi syaratnya ini dia lebih besar nih, harus lebih besar daripada 0,10. Jika itu, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, karena 0,968 dan lebih besar daripada 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Nah, bagaimana dengan syarat yang kedua? Kita lihat nih nilai FEI-nya. Oh, maaf. Nilai FEI-nya itu dia 1,033. Kita lihat yang mana ini. Bagian ini, statistik FIV. Nih, bagian akhirnya 1,033. Nah, syaratnya apa nih? Syaratnya itu harus lebih kecil guys daripada 10. Maka kalau lebih kecil maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, nilai FIF kita itu 1,033. Yang hasilnya itu lebih kecil dong daripada 10. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model kita itu terbebas dari multikolinearitas. Gitu guys, untuk mencari mencari apa ini tadi aku lupa. Nah, uji multikolinearitas. Oke? Nah, untuk langkah selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait uji heteroskedastisitas.
Nah, uji heteroskedastisitas ini ada dua analisis. Yang pertama adalah scatterplot dependent variable Y, dan yang kedua adalah uji Glaser. Tapi sebelum itu kita harus cari nilai RRS underscore 2. Nah, langkah pertamanya kalian ke database, lalu ke dataset. Di dataset ini kan ada pilihan bermacam-macam ya, file, edit, view, data, transform. Nah, kalian klik transform, lalu klik compute variable. Nanti akan muncul seperti ini. Langkah pertamanya kalian ketik secara manual target variabel itu menjadi RES underscore 2. Nah, di function group kalian klik all. Di bawahnya function and special variable kalian klik ABS 2 kali. 2 kali ya. Dan nantinya numeric expression-nya berubah jadi seperti ini. Nah, tanda tanya warna biru ini kalian ubah standardized residual RES underscore 1. Kalian klik. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, kalian ubah numeric expression-nya menjadi ABS underscore RES. Setelah sudah semua, kalian klik OK. Nah, hasilnya itu akan keluar di database, namanya RES underscore 2. Kemudian untuk melakukan uji scatterplot dan uji Glaser, ada beberapa langkah lagi. Nah, di dataset ini, kalian klik Analyze. Setelah itu, kan ada beberapa pilihan opsi ya. Nah, kalian cari Regression. Lalu, klik Linear. Sehingga muncul tabel Linear Regression seperti ini. Nah, dependennya ini, kalian ubah menjadi RES underscore 2. Kalian klik RES underscore 2, kemudian klik tanda panah. Nah, seperti ini. Kemudian independennya ini adalah nilai X1 dan X2-nya. Sebelah kanan ada statistik plot save option style bootstrap. Nah, kalian klik statistiknya. Kalian checklist estimates, covariance matrix, dan model fit. Kalian klik continue kalau sudah. Kemudian plot. Nah, di plotnya ini Y-nya ini kita pakai yang SRESID, yang X-nya ini ZPRED. Nah, untuk histogram dan normal probability plotnya tidak usah diceklis ya. Kalau sudah, klik continue. Selanjutnya, klik save. Nah, di bagian residualnya ini, kalian klik unstandardize. Kemudian klik continue. Jika sudah semua, kita klik OK nih. Nah, hasilnya akan keluar di output seperti ini. Nah, untuk uji scatterplot dependent variable Y, kita memerlukan data scatterplot RES underscore 2. Yang ini, kita copy atau screenshot, lalu pindahkan ke dalam Word. Apa sih syaratnya agar scatterplot dependent variable Y-nya ini terbebas dari uji heteroskedastisitas? Nah, syaratnya ini, titik-titiknya ini harus menyebar secara acak baik di atas maupun bawah. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya ini scatterplot ini menyebar ya, baik di atas ataupun di bawah, sehingga data yang kita pakai ini adalah terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya kita analisis uji Glaser-nya. Kita lihat outputnya. Nah, kita cari output regression RES underscore 2 tabel koefisien. Nah, yang ini. Ini kalian copy atau screenshot, lalu kalian pindahkan ke dalam Word. Syaratnya apa? Syaratnya nilai signifikannya itu harus lebih besar dari 0,05, maka model terbebas dari heteroskedastisitas. Maka kita lihat nilai signifikannya. Kita perhatikan kolom signifikan. Nah, kolom signifikannya ini adalah 0,322. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nilai signifikannya itu 0,322. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari heteroskedastisitas.
Selanjutnya saya akan membahas terkait uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi kalian bisa buka hasil output pada saat uji normalitas regression linear yang pertama ya, yang menggunakan dependent variabelnya itu Y. Nah, kalian cari tabel model summary, lalu kalian copy, atau kalian bisa screenshot juga, lalu pindahkan ke dalam Word. Nah, seperti ini. Nah, untuk uji autokorelasi, kita membutuhkan nilai Durbin-Watson-nya, atau nilai D-nya, yaitu 2,253. Untuk mencari nilai DL dan DU, kita harus lihat di tabel Durbin-Watson. Nah, di tabel Durbin-Watson ini kan ada K sama dengan berapa, terus N-nya itu ada berapa. Jadi kita harus cari terlebih dahulu nilai K-nya berapa, N-nya berapa. K-nya itu adalah jumlah variabel independen. Nah, kita memakai jumlah variabel independen itu ada 2, X1 dan X2. Jadi nilai K-nya itu adalah 2, nilai N-nya itu adalah 40. Kita buka tabel Durbin-Watson-nya, kita cari K sama dengan 2 di baris 40. Ini dia. Nilai DL-nya adalah 1,3908 dan nilai DU-nya adalah 1,6000. Nah, kita cari nih nilai DU-nya, karena DU-nya sendiri ada rumus. Rumusnya itu 4 dikurang DU, sehingga DU sama dengan 2,400. Nilai D-nya Durbin-Watson-nya 2,253, yang ini. Nilai DL-nya 1,3908. Nah, syaratnya apa sih agar data kita ini terbebas dari autokorelasi? Nah, syaratnya itu nilai D terletak di antara DL dan 4 kurang DU, maka model terbebas dari autokorelasi. Kita lihat hasilnya. DL sama, nah DL itu sama dengan 1,3908, lebih kecil dari nilai D, 2,253, lebih kecil dari nilai 4 kurang DU atau DU-nya 2,400. Sehingga disimpulkan bahwa model atau datanya ini terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, hipotesis yang ditetapkan oleh kelompok kami, H0 tidak terdapat pengaruh antara kecepatan dan jarak terhadap bensin, H1 kecepatan berpengaruh terhadap bensin, H2 jarak berpengaruh terhadap bensin, H3 kecepatan dan jarak secara bersama-sama mempengaruhi bensin. Nah, uji hipotesis ini ada 4 cara. Yang pertama, regresi linear berganda. Jadi kalian bisa lihat SPSS-nya di bagian output, lalu kalian cari hasil regression linear pada uji normalitas dengan dependent variabelnya itu Y. Nah, kalian lihat tabel model summary, kalian klik kanan lalu copy, atau kalian bisa screenshot dipindahkan ke dalam Word. Lalu kita lakukan interpretasi. Y sama dengan A plus BX1 ditambah BX2. Kita perhatikan kolom unstandardized B-nya ini. Nilai A min 0,414, nilai BX1-nya 0,023, BX2-nya 0,067. Jadi Y sama dengan min 0,414 ditambah 0,023 X1 ditambah 0,067 X2. Interpretasi yang pertama, setiap penambahan satu variabel kecepatan akan menambah bensin sebesar 0,023. Yang kedua, setiap penambahan satu variabel jarak akan menambah bensin 0,067. Yang ketiga, saat variabel kecepatan dan jarak bernilai 0, maka nilai bensin ini min 0,414. Kemudian kita lakukan uji T-nya nih, untuk kita analisis H1 dan H2-nya, apakah diterima atau justru ditolak. Nah, kita buka SPSS-nya, lalu kita cari regression linear pada uji normalitas dengan dependent variable Y, kita cari tabel koefisien. Nah, yang ini, kita klik kanan lalu copy dan pindahkan ke dalam Word. Kita lihat syaratnya apa sih? Syaratnya nilai signifikannya itu harus lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita lihat hasilnya, H1 kecepatan berpengaruh terhadap bensin. Nilai signifikannya itu, kita lihat di kolom ini, kecepatan pada kolom signifikannya.
Nah, nilai signifikannya itu 0,01, di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga membuktikan nih bahwa kecepatan mempengaruhi bensin dan hasilnya diterima. Nah, H2-nya jarak berpengaruh terhadap bensin. Kita lihat jarak pada kolom signifikan. Nah, nilai signifikannya itu sebesar 0,01, di mana lebih kecil dari 0,05, yang membuktikan bahwa jarak ini mempengaruhi bensin dan hipotesisnya diterima. Yang ketiga, kita lakukan uji F atau simultan. Caranya kalian buka SPS-nya, output, regression linear pada uji normalitas masih sama, dependent variable masih yang Y. Kalian cari tabel ANOVA, nah yang ini. Kalian klik kanan lalu copy atau bisa di screenshot dan dipindahkan ke dalam Word. Nah, syaratnya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan X terhadap Y. Nah, kita punya H3 di sini adalah kecepatan dan jarak secara bersama-sama mempengaruhi bensin. Kita lihat di kolom signifikannya ini 0,01, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh kecepatan dan jarak secara bersama-sama terhadap bensin. Hasil hipotesisnya diterima. Dan yang terakhir, kita lakukan koefisien determinasi. Kita buka lagi output SPSS-nya. Kita cari tabel model summary pada regression uji normalitas ya, dengan dependent variabelnya Y. Kita copy lalu pindahkan, copy atau di screenshot lalu dipindahkan ke dalam Word. Kita perhatikan kolom R-square-nya. Nah, di kolom R-square-nya ini sebesar 0,992, maka sebesar 99% X mempengaruhi Y, di mana kecepatan dan jarak mempengaruhi bensin. Baik, sekian pemaparan dari tutorial SPPS kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.